Shalom dan selamat pagi. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang teduh dan penuh kerinduan. Pagi ini adalah saat yang kudus, saat kita berhenti sejenak dari kesibukan dan mendengarkan suara Tuhan yang lembut. Meskipun ibadah ini berlangsung secara online, hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang. Dia hadir di mana hati kita mencarinya. Biarlah ibadah ini menjadi nafas baru bagi jiwa kita. Tuhan rindu menyapa setiap kita pagi ini. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Tetap semangat dalam Tuhan dan hari ini kembali kita berjumpa dalam Rabu Teduh dan kiranya Tuhan akan memberkati kita. Mari kita semua akan berdoa untuk memulai ibadah atau persekutuan kita pada saat ini. Bapa di surga, terima kasih buat kehidupan yang Tuhan berikan pada kami. Hari ini kami boleh sehat, kami kuat, dan kami percaya Tuhan akan memimpin sepanjang hari ini dan Tuhan akan memberkati kami. Tuhan, kami datang bersama-sama saat ini Tuhan untuk menyembah kepadamu dan berbicaralah kepada kami melalui renungan yang kami akan terima pada saat ini Tuhan. Dan kami bersyukur buat semua kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian ini. Kita minta Tuhan pegang tangan kita. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Haleluya. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya
Bapa untuk selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pegang tangan kami Tuhan, berjalan bersamamu. Haleluya, ini kehidupan kami. Haleluya, kami perlukan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari nikmati kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, ya Rama ya Syata. Hati kami bersyukur, kami menyembah, kami minta Engkau boleh pegang tangan hidup kami Tuhan, agar kami dapat berjalan bersama-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan, perjalanan hidup kami tidak selalu mudah. Pelayanan kami juga Tuhan tidak terlalu mudah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini Tuhan kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami mohon pegang tangan kami, agar iman percaya kami tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan terima kasih kami bisa memulai kehidupan kami untuk percaya kepada Tuhan. Kami juga bisa melayani Tuhan. Tuhan tetapi kami tidak mau berhenti di tengah jalan. Tuhan ada begitu banyak tantangan yang bisa terjadi atas kehidupan kami, yang seringkali melemahkan atau ingin membuat kami menarik diri dari pelayanan ataupun mengiring kepada Tuhan. Saat ini Tuhan Tuhan boleh menolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami Tuhan, agar kami boleh tetap setia sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ayat 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini adalah merupakan perjalanan Yesus di dunia ini. Dan dia berjumpa dengan seorang yang bernama Yairus. Dikatakan dia adalah kepala rumah ibadat. Ayat yang ke-22, Yairus adalah kepala rumah ibadat. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Yairus adalah seorang pemimpin untuk beribadah kepada Tuhan. Dan tentunya dia memiliki iman percaya kepada Tuhan. Dalam kehidupan Yairus, dia menghadapi masalah, dia menghadapi tantangan. Dia diberkati Tuhan dengan keluarga. Ada anak perempuan di tengah-tengah keluarga Yairus, tetapi saat itu sedang sakit. Bahkan dikatakan hampir mati. Tantangan yang besar untuk seorang pelayan Tuhan, yaitu yang bernama Yairus. Bapak Ibu, dari sini kita melihat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Terlebih kalau Tuhan memanggil kita untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Tuhan terus berproses dalam hidup kita. Dia akan membentuk kehidupan kita. Kehidupan kita tidak dibuat seperti jalan yang rata, tanpa masalah.
Bahkan dikatakan masalah yang datang ini bukan masalah yang ringan, masalah yang berat. Anak yang dikasihinya, setiap orang tua sayang sama anak. Dan anak ini sedang sakit, sakit biasa saja. Orang tua sudah khawatir, apalagi kalau dikatakan anak ini sakit dan hampir mati. Berarti Yairus perlu benar-benar percaya kepada Tuhan. Dia benar-benar harus yakin di dalam hatinya bahwa Tuhanlah yang bisa menolong dia untuk bisa menyembuhkan anaknya yang sakit. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Ketika Bapak Ibu hari ini sedang punya masalah, apakah Bapak Ibu sudah benar-benar percaya kepada Tuhan? Jika Bapak Ibu mungkin selama ini tidak atau kurang percaya atau kurang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, belajarlah seperti Yairus. Jadilah orang yang benar-benar percaya, mengandalkan Tuhan. Agar masalah yang kita hadapi, Tuhan yang akan menolong, Tuhan akan campur tangan. Bukan dengan tangan kita, bukan dengan apa kemampuan kita, tapi biarlah kuasa Tuhan yang bekerja. Haleluya. Kalau kita melihat selanjutnya di ayat yang ke-35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Saudara yang dikasih Tuhan. Peristiwa Yairus ini menjadi satu teladan atau menjadi satu contoh dalam kehidupan kita. Saat kita punya masalah, saat kita berdoa dan berharap kepada Tuhan, kita sangat bersuka cita, kita sangat berharap Tuhan pasti menolong. Tapi sekali lagi, proses Tuhan seringkali di luar daripada apa yang bisa kita pikirkan. Yairus berharap ketika dia berdoa untuk anak yang sakit, yang hampir mati, maka Tuhan bisa menjamah dan menyembuhkan. Sama seperti Yairus, kita selalu berkata, kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Tuhan berkuasa, amin. Tapi kenyataan yang terjadi, keluarga daripada Yairus datang dan mengatakan kabar yang tidak baik, anakmu sudah mati. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita berharap penuh kepada Tuhan, Tuhan tolong buat masalahku, Tuhan tolong buat tantangan yang terjadi. Apakah kita bisa tetap percaya kepada Tuhan? Dan mari kita lihat, inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka, yaitu orang dari keluarga Yairus dan Yairus. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat, yaitu Yairus, jangan takut, percaya saja. Hari ini Tuhan juga berkata kepada kita semua, ada dua hal, jangan takut, percaya saja. Jangan takut akan masa depanmu, percaya kepada Tuhan. Jangan takut akan penyakit yang kita alami, percaya kepada Tuhan. Jangan takut terhadap kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan, percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan kita melihat di ayat yang ke-41, Yesus datang di rumah Yairus, ayat 41, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini sesuai dengan tema kita di bulan Juli. Menjadi penjaga rohani atas keluarga kita. Jadilah seperti Yairus yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Walaupun masalah seringkali tidak langsung berubah menjadi baik. Bisa jadi keadaan bertambah sukar dan sulit. Sepertinya menggoyahkan iman kita. Tetapi Yesus tadi sudah berkata, jangan takut, percaya saja.
hari ini saya berharap buat Bapak Ibu Saudara yang sedang ada pergumulan atau mengikuti Rabu Teduh hari ini, ketika ada persoalan, ingatlah jangan takut, percaya saja. Karena Tuhan mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh menyanyikan pujian ini. Satu pujian yang menyatakan iman kita. Ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Dan waktu kita berkata, Yesus pegang tanganku, mari angkat tanganmu dan berdoa buat setiap pergumulan, tantangan yang Bapak Ibu sedang hadapi. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, pasti akan memulihkan keadaan kita. Tak takut, haleluya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, izinkan Tuhan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Katakan sama-sama, Yesus Tuhan. Sekali lagi, kita tidak takut akan masalah. Ku tidak takut akan setiap tantangan dan tidak akan undur dari pelayanan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Mari berharap dan percaya, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan, untuk tidak takut akan tantangan yang menghadapi kami, untuk setiap keadaan yang menyulitkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang bersama dengan kami, Engkau Allah yang memegang tangan kami, Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Kami tidak akan goyah, kami tidak akan takut Tuhan, sebab Engkau pasti menolong kami, sebab Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah
doa pada Rabu Teduh ini Tuhan. Tuhan, Engkau mendengar seruan hati. Setiap pribadi yang sedang bergumul dengan keadaan yang sukar dan sulit. Tuhan, kiranya firman-Mu boleh meneguhkan hati kami, supaya kami jangan takut dan percaya kepada Tuhan. Maka kami akan melihat pertolongan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami, pergumulan kami, keluarga kami. Kami mau menjadi penjaga rumah tangga kami, penjaga atas keluarga kami Tuhan, secara rohani Tuhan. Dan biarlah kehidupan iman kami bersama-sama boleh tetap setia, tetap percaya, tetap kuat di dalam Engkau. Sekalipun keadaan sedang terjadi kesusahan, seringkali terjadi masalah, tetapi kami bersyukur karena Tuhan yang berkuasa selalu ada bagi kami. Tuhan yang siap menolong dan memberkati kami. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Dalam tangan-Mu kami percaya Tuhan akan melindungi daripada yang jahat. Tuhan akan menjaga dari segala kecelakaan. Tuhan akan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.